Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widhi Haryatna akan mempresentasikan mengenai perpustakaan umum ramah difabel kursi roda. Perpustakaan ini merupakan sarana edukasi dan rekreasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Nini sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama ini. Masuk ke latar belakang. Perancangan perpustakaan umum ramah difabel kursi roda ini adalah salah satu upaya perancang untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang setara dengan orang normal pada umumnya. Dengan adanya perpustakaan ini diharapkan dapat memajukan kaum difabel maupun masyarakat Kota Cirebon dalam segi ilmu dan pengetahuan. Tema yang diterapkan pada perpustakaan ini adalah arsitektur multisensori, yang dimana sensori pengguna akan dibawa untuk mendapatkan pengalaman ruang yang berbeda. Standar dimensi dan bentuk ruang harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna kursi roda. Maka dari itu, Universal Design karya Selwyn Goldsmith digunakan sebagai acuan dalam mendesain ruangan. Untuk deskripsi proyek, perpustakaan umum ramah difabel kursi roda ini berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Hajarmukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan luas lahan 14.500 meter persegi, dengan KDB 30%, KLB 1,4, GSB jalan 15 meter, GSB sungai 13 meter, serta peruntukan lahan kosong dan permukiman. Berikutnya masuk ke rencana tapak. Di dalam rencana tapak ini terdapat gerbang masuk utama, gerbang keluar utama, drop off, gerbang keluar masuk pengelola, parkir mobil, parkir motor, parkir mobil pengelola dan loading dock, pintu masuk utama, pintu masuk sekunder, taman, serta drop kendaraan umum. Bisa dilihat di bagian depan itu terdapat taman yang berfungsi sebagai ruang istirahat pengguna pedestrian, serta terdapat pohon peneduh di sepanjang pedestrian menuju masuk ke pintu masuk utama. Di bagian parkir mobil terdapat parkir disabilitas yang jaraknya dekat dengan pintu masuk agar memudahkan aksesibilitas pengunjung difabel. Selanjutnya masuk ke denah. Pada denah lantai 1, pengunjung yang masuk akan berhadapan langsung ke ruang resepsionis atau pendaftaran. Lebih masuk lagi, pengunjung akan berhadapan langsung dengan ruang seminar dan bazar buku sebagai penunjang perpustakaan. Lalu setelah itu, pengunjung baru masuk ke perpustakaan. Pada bagian bawah terdapat ruang utilitas serta drop-off, dan drop-off berhadapan langsung ke ruang penyimpanan koleksi dan ruang pengelola. Di dalam ruang pengelola tersendiri terdapat ruang bagian-bagian pengelola, ruang loker, dan ruang fasilitas untuk pengelola itu sendiri. Pada lantai 2, akses menuju ke lantai 2 bisa dicapai dari tangga maupun dari ram. Untuk pengunjung yang menggunakan jalur ram, terdapat 3 step yang berbeda ketinggian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna kursi roda agar tidak cepat lelah. Kemudian terdapat perpustakaan dengan koleksi pendidikan dan ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat area diskusi dan area baca perorangan. Serta di bagian paling bawah itu terdapat area perpustakaan multimedia. Selanjutnya ke denah lantai 3. Denah lantai 3 itu dikhususkan untuk fasilitas perpustakaan seperti kafeteria, ruang baca anak, serta perpustakaan outdoor. Di bagian perpustakaan anak juga terdapat area pemutar video atau teater.
Dan berikut adalah denah atap sendiri serta jalur drainase arah air hujan mengalir. Kemudian masuk ke potongan, dapat dilihat struktur pondasi menggunakan struktur footplate dan atap menggunakan sistem struktur atap penjaringan, dan pada bentang lebar menggunakan sistem struktur truss. Dapat dilihat lagi di potongan A terdapat ruangan semi basement di bawah step ram. Ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku-buku. Selanjutnya masuk ke tampak depan. Fasad yang digunakan itu menggunakan material kisi-kisi kayu yang didesain organik, serta pada tampak belakang dapat terlihat bagian drop-off, serta bagian atas itu terdapat ruang utilitas bagian atas yang di dalamnya terdapat water tank dan cooling tower. Selanjutnya ke tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Dan berikutnya ke bagian utilitas. Pada utilitas plumbing, dari PDAM air bersih disalurkan langsung ke tank bawah. Dari tank bawah itu dipompa ke atas, ke tank atas. Setelah dari tank atas itu disalurkan atau didistribusikan ke toilet-toilet di bawahnya. Terdapat dua jalur untuk distribusi, yaitu jalur menuju ke toilet di bagian pengelola dan jalur ke toilet bagian perpustakaan. Untuk utilitas AC tersendiri, ruang chiller ditempatkan di lantai 1, serta terdapat ruang AHU di lantai 2 dan lantai 3. Serta terdapat cooling tower yang posisinya dekat dengan water tank. Selanjutnya ke utilitas elektrikal dan utilitas kebakaran. Untuk jalur evakuasi terdapat 3 jalur evakuasi, dan berikut adalah sistem struktur dari perpustakaan. Berikutnya adalah suasana interior. Untuk kolaborasi tema, terdapat perbedaan ruang di area perpustakaan yang sifatnya publik dan privat. Ruang skala monumental. Di bagian perpustakaan bagian koleksi umum yang sifatnya publik, skala di dalam ruangan tersebut luas dan monumental. Hal tersebut memberikan sensasi tersendiri akan ruang kepada penggunanya, kesan luas, ramai, dan terbuka, memberikan efek lebih santai kepada pengguna. Serta terdapat ruang skala intim di bagian perpustakaan bagian koleksi pendidikan, ilmu, dan pengetahuan. Ruang dibuat dengan skala yang lebih intim dengan maksud agar membuat pengguna lebih fokus untuk berkonsentrasi saat diskusi maupun membaca secara perorangan. Selanjutnya ke suasana eksterior. Dapat dilihat untuk fasad sendiri didesain yang cukup ramah terhadap pengguna kursi roda, serta pada parkir difabel pengguna kursi roda letaknya dekat dengan pintu masuk utama. Berikut merupakan suasana keseluruhan dari perpustakaan. Dan berikut adalah video animasinya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.